Selamat malam, perkenalkan nama saya Dena Susanti dengan nomor NPM 980-522-112-11006. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban UTS saya. Mata kuliah Python for Data Analysis. Nah, sebelum masuk ke soalnya, di sini saya menggunakan dataset Bangtren.csv, di mana saya mendownloadnya terlebih dahulu, kemudian memasukkannya atau mengupload gitu ya filenya ke Google Colab. Kemudian setelah mengupload ke Google Colab, saya membaca file tersebut dengan extension Pandas yang di sini di-scan sebagai PD. Jadi kemudian saya menggunakan function read_csv bawaan dari Pandasnya untuk memanggil file tersebut. Nah, setelah dipanggil, maka kita bisa mengkerutkan datanya gitu. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke penjelasan dari nomor 1 sampai 12, jadi di sini saya memasukkan jawabannya dalam satu file code gitu ya. Jadi dalam satu kali running, semua jawabannya sudah di running gitu ya. Jadi nanti tidak akan saya running lagi. Kita running saja dulu. Nah, sudah. Kemudian kita akan masuk ke nomor 1. Ke jawaban nomor 1 di mana ada 6 poin gitu ya dari A sampai F. Nah, ini adalah jawabannya, di mana untuk mendapatkan jumlah kolom saya menggunakan sebelum ke penjelasan yang nomor 1, jadi saya menyimpannya di variabel bernama df gitu ya, atau itu singkatan dari data frame. Nah, selanjutnya yang ke nomor 1 gitu ya. Untuk menghitung jumlah kolom, saya menggunakan function len. Jadi menjumlahkan atau menghitung panjang dari kolom ini berdasarkan variabel df ini gitu. Selanjutnya, menghitung jumlah row, saya menggunakan len juga, tapi langsung si df-nya saja gitu. Selanjutnya, untuk jumlah education berbeda, saya menggunakan len juga. Namun di sini education di sini adalah nama kolom dari data frame df ini. Nah, yang uniknya itu apa saja sih? Nah, kemudian ada df.education.unique, ini tuh menampilkan semua data-datanya gitu ya. Kemudian ada bulan hasil observasi, ini menggunakan data frame, kemudian ini nama kolomnya, kemudian menggunakan function unique untuk mendapatkan ada bulan apa saja sih di kolom mon ini gitu ya. Selanjutnya ada range awal durasi, di mana saya menggunakan min gitu ya untuk mendapatkan paling minimal dari kolom duration. Selanjutnya saya ada range akhir durasi, di mana saya menggunakan saya menggunakan function max gitu ya, untuk di mana datanya itu dari data frame dengan kolom duration. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nomor 1. Nah, jumlah kolom ada 22. Kemudian jumlah row ada 32.950. Nah, kemudian jumlah education berbeda adalah 8. Di mana 8 itu ada basic.9y, university.degree, dan selanjutnya sampai ke illiterate. Selanjutnya, bulan hasil observasi itu ada Jul, Mei, April, Nov, Jun, Mar, August, kemudian September, kemudian Oktober, dan Desember.
Selanjutnya ada range awal durasi, itu di awal dari 0 gitu ya. Kemudian range akhir durasi 4918. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 2. Soalnya adalah berapa banyak orang yang status maritalnya single pada data frame. Nah, nomor 2 ini saya memanggilnya seperti ini gitu ya. Jadi ini data frame-nya dengan nama variabel df. Ini nama kolomnya marital. Kemudian ini kondisinya yang single gitu. Kemudian dijumlahkan. Nah, nanti hasilnya jumlah marital yang single adalah, kita lihat jawabannya di yang setelah di running. Jawabannya adalah 9.333. Nah, kemudian masuk ke nomor 3, di mana soalnya adalah berapa usia paling muda dan paling tua. Lihat dari kolom age. Nah, untuk umur termuda adalah saya mengambil dari data frame dengan mengambil kolom age, kemudian menggunakan function min. Dan untuk yang tertua, sama, saya juga menggunakan data frame dari variabel data frame gitu ya, yang disimpan di variabel df, menggunakan kolom age, kemudian menggunakan function max. Nah, untuk hasilnya nomor 3 adalah, umur termuda adalah 17 tahun dan umur tertua adalah 98 tahun. Nah, selanjutnya masuk ke nomor 4. Soalnya adalah buatlah sebuah data frame baru bernama dfnew yang berisi 10 ID dengan usia paling muda. Sudah diurutkan dari usia termuda. Sudah menikah dan sudah mempunyai rumah. Lihat dari kolom age, marital, dan housing. Nah, masuk pada nomor 4. Kita lihat di kodenya. Nah, saya membuat variabel baru yaitu dfnew, di mana dfnew ini mempunyai data dari df dengan kondisi kolom marital yang sudah married atau menikah, dan housingnya yes, serta diurutkan berdasarkan umur dan ditampilkan sebanyak 10 data. Nah, untuk hasilnya akan kita print. Nomor 4 kita lihat jawabannya, yaitu di sini umur termuda ternyata 21 tahun sampai 22 dari 10 data yang sudah diurutkan gitu. Kemudian yang maritalnya married, kemudian yang housingnya yes semua gitu ya, sudah mempunyai rumah. Ini ada 10 data. Ini indeksnya dimulai dari 0 gitu ya, makanya sampai 9. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Soalnya adalah berapa banyak orang yang sudah menikah dan mempunyai rumah. Kita lihat di kodenya. Nah, nomor 5 ini saya membuat variabel gitu ya, count, married, and housing gitu, dimana saya mengambil data frame yang disimpan di variabel df dengan kondisi yang kolom maritalnya itu bervalue married dan sudah mempunyai rumah. Kemudian saya menggunakan function count itu untuk menghitung jumlahnya gitu dari hasil query gitu. Nah, kemudian saya print jumlah yang sudah menikah dan mempunyai rumah itu ada berapa. Kita lihat jawabannya di nomor 5, yaitu jumlah yang sudah menikah dan mempunyai rumah adalah 1288.
Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Nah, nomor 6 soalnya adalah dari seluruh data pada data frame, berapa orang yang saat ini mempunyai dan tidak mempunyai lawan. Nah, saya membuat variabel dulu gitu ya, yang punya lawan. Ini tuh agar bisa terhitung gitu ya. Makanya di sini saya menyimpan dengan kolom ID gitu, di mana lawannya itu yang yes gitu, si variabel lawannya, si value dari kolom lawan gitu, itu tuh value-nya yes gitu. Kemudian saya count-kan ini untuk menghitung jumlah dari variabel dari data frame yang sudah difilter. Kemudian kita menghitung yang tidak punya lawan, yaitu sama juga saya mengambil data frame dengan kolom ID gitu ya, dimana lawan ini yang value-nya 0 gitu, value-nya no gitu atau tidak gitu ya. Kemudian saya count-kan lagi untuk menghitung jumlahnya. Nah, di sini saya jumlahkan yang tidak punya lawan dan punya lawan gitu ya. Jadi kalau keduanya ini hasilnya berapa gitu. Nah, kita lihat saja jawabannya gitu ya. Yang nomor 6. Nah, jumlah yang punya lawan itu 5004. Kemudian jumlah yang tidak punya lawan itu 27.135. Serta yang jumlah yang punya dan tidak punya lawan itu 32.139. Kemudian kita masuk ke nomor 7. Kita lihat dulu soalnya. Berapa banyak orang yang berumur di atas 35 tahun sudah menggunakan seluler, namun kolom Y-nya bernilai 1. Nah, kita lihat untuk kodenya. Nah, di sini saya membuat variabel nomor 7 gitu ya. Kemudian saya mengquery yang umurnya di atas 35 dan kontaknya seluler, ini tuh nama kolom gitu ya, dan yang Y-nya 1 gitu. Kemudian di sini .id .count di sini untuk count di sini untuk ID ini nama kolom dari data frame DF ini. Nah, kemudian saya mengcountkan lagi untuk menghitung jumlahnya. Nah, akhirnya saya memprint gitu ya datanya dengan keterangan jumlah yang di atas umur 35 tahun sudah menggunakan seluler dan kolom Y-nya bernilai 1 itu sebanyak variabel nomor 7 ini. Kita lihat jawabannya. Nomor 7, jumlah yang di atas umur 35 tahun sudah menggunakan seluler dan kolom Y-nya bernilai 1 itu sebanyak 1653. Nah, selanjutnya nomor 8, ubah beberapa data pada kolom education dengan aturan sebagai berikut ini. Nah, di sini kita lihat kodenya terlebih dahulu nomor 8. Nah, di sini saya print dulu gitu ya data sebelumnya bagaimana gitu. Kolomnya tuh apa saja data apa saja yang ada di kolom education. Ini sebelum diubah. Dan selanjutnya kita melakukan replace. Selanjutnya kita tampilkan lagi gitu ya hasil sesudahnya. Nah, di sini saya untuk mereplace-nya sebelumnya saya menggunakan membuat variabel rename value education di mana isinya aturan apa yang awal. Jadi ini adalah data awalnya. Kemudian ini data yang akan berubah menjadi apanya gitu.
Nah, ini di sebelah kanannya. Di sebelah kanan dari titik 2. Nah, selanjutnya DF dengan kolom education sama dengan DF education dot replace menggunakan function replace, kemudian masukkan variabel tadi rename value education. Kemudian di running gitu ya, dan kita print lagi hasilnya atau perbedaan sebelum dan sesudahnya gitu. Kita lihat jawabannya. Nomor 8. Nah, sebelumnya itu basic.9y itu jadi lulus SMP. Kemudian university.degree itu lulus kuliah. Kemudian basic.4y lulus TK. Kemudian high school berubah menjadi lulus SMA. Kemudian professional.course berubah jadi pendidikan profesional. Kemudian basic.6y berubah jadi lulus SD. Kemudian unknown berubah jadi others. Kemudian illiterate berubah menjadi buta huruf. Nah, sudah sesuai gitu ya. Selanjutnya masuk ke nomor 9. Itu perintah instruksinya adalah drop semua row pada DF yang data durasinya di bawah 100. Nah, kita lihat dulu code-nya gitu ya. Nomor 9. Nah, ini kita saya mengquery dulu gitu ya. Data di bawah 100, jumlah data di bawah 100 dengan jumlah data yang durasinya di bawah 100. Kemudian saya menghapus gitu ya duration yang di bawah data dengan duration yang di bawah 100-nya. Selanjutnya saya print lagi bagaimana gitu sesudahnya, apakah masih ada atau tidak data di data frame itu yang durationnya di bawah 100. Nah, ini kita lihat jawabannya. Itu nomor 10. Nomor nomor 9, mohon maaf. Kita lihat nomor 9. Nah, data yang ada di data frame dengan durationnya di bawah 100 itu tuh ada 7.902. Nah, setelah dihapus itu tuh data yang ada di data frame dengan durasinya di bawah 100 itu tuh udah menjadi 0 karena sudah dihapus. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 10. Nomor 10. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya ya. Instruksinya adalah tambahkan kolom call underscore usia pada data frame DF dan isi berdasarkan aturan berikut. Nah, aturannya yang di bawah ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke code-nya, yaitu saya mencoba print dulu gitu ya. Kolom apa saja sih yang ada di DF ini untuk membuktikan apakah sudah masuk atau belum data yang nanti akan dimasukkan, kolom baru yang dimasukkan gitu. Nah, kondisinya seperti ini gitu ya. Jadi, saya membuat variabel condition di mana age yang lebih dari sama dengan 17 dan DF age yang kurang dari 30. Jadi ini semua condition yang tadi di soal gitu ya. Misalnya DF dengan kolom age yang lebih dari 31 dan DF dengan kolom age kurang dari 45. Nah, ini semua conditionnya gitu. Nah, choice-nya adalah ini tuh sejajar dengan yang di condition. Jadi nantinya ini tuh misal yang pertama ini gitu ya, condition yang pertama DF age lebih dari 17 dan DF age kurang dari 30, itu jawabannya akan dewasa awal gitu.
dan selanjutnya akan sejajar dengan urutannya. Kemudian saya memasukkan ke data frame-nya itu menggunakan select, kemudian condition tadi, variabel condition tadi dimasukkan, kemudian yang choice ini dimasukkan juga, dan untuk defaultnya tidak saya isi atau saya kosongkan gitu. Kemudian kita print lagi kolomnya apakah sudah masuk atau belum. Nah, kemudian untuk memastikan si conditionnya benar atau tidak, saya coba 20 data yang saya print gitu ya. Kita lihat jawabannya. Itu nomor 10 gitu ya. Nah, ini adalah kolom pertama. Ini adalah kolom-kolom dari data frame DF gitu ya. Dimana di sini tidak ada kel_usia gitu. Nah, ini yang setelahnya. Di sini ada kolom kel_usia gitu karena sudah ditambahkan. Kemudian untuk membuktikan kel_usia ini sudah masuk atau belum dan kondisinya benar atau tidak, kita akan coba lihat gitu ya di 20 data yang sudah tadi saya print. Nih misal 31 itu dewasa akhir. Kita lihat 31 ini. Nah, ada di range 2 yaitu dewasa akhir. Benar ya. Kemudian misal kita lihat yang dewasa awal. Nah, ini yang ke 9 gitu ya. Age-nya 28. Kemudian kel_usianya ini dewasa awal gitu ya. 28. Nah, 28 ini masuk pada range awal gitu ya. Dengan isian dewasa awal. Jadi benar gitu ya. Dan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke nomor 11. Kita lihat dulu soalnya. Buatlah sebuah barcode berdasarkan data frame yang menunjukkan kelompok usia. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 11 gitu ya. Kita lihat dulu soalnya. Buatlah sebuah barcode berdasarkan data frame DF yang menunjukkan kelompok usia menjadi sumbu X dengan rataan durasi menjadi sumbu Y dan ditinjau berdasarkan nilai kolom Y. Nah, untuk membuat sebuah bar plot, kita menggunakan awalnya kita mengquery dulu gitu ya datanya. Nah, ini digrupkan berdasarkan kelompok usia dan kolom Y serta duration yang dimainkan atau rataan durasi gitu ya yang tadi. Kemudian reset index. Nah, kemudian untuk kolom yang akan digunakan itu kelompok usia atau kel_usia gitu ya. Untuk kolom di sini, kemudian duration serta Y. Nah, kemudian saya di sini membuat variabel fig dengan px.bar. Nah, px ini apa sih? Px adalah extension plotly.express spx gitu yang saya s-kan sebagai px gitu ya. Padahal untuk extensionnya namanya adalah plotly dan diturunkan menjadi express gitu. Makanya saya singkat menjadi px. Kemudian jadi px di sini adalah plotly express. Nah, karena di soal diminta plot bar gitu, jadi di sini saya menggunakan dot bar. Nah, di sini adalah datanya yang tadi sudah saya filter di atas. Kemudian X-nya itu kelompok usia atau kolom kel_usia. Kemudian untuk Y-nya duration sesuai dengan rataan duration. Kemudian ditinjau dari kolom Y gitu. Di sini dimasukkan pada color sesuai dengan di soal. Kemudian ada title. Di sini saya titlenya diisi dengan duration versus kelompok usia atau kel_usia. Kemudian untuk orientationnya saya beri V. Nah, di sini juga bisa diisi dengan H. Di mana V ini vertikal, H itu horizontal. Nah, untuk sekarang saya mengisinya dengan
V gitu ya, agar tampilannya vertikal gitu untuk si barnya. Kemudian bar mode yang saya pakai adalah group. Setelah itu saya showkan gitu dengan menggunakan function .show. Kita lihat untuk hasilnya. Untuk hasilnya seperti ini, nomor 11. Nah, untuk nomor 11 seperti ini. Dengan duration di sumbu Y dan kolom _Rusia itu di sumbu X gitu ya. Nah, ini untuk peninjaunya. Kolom Y. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 12. Soalnya adalah membuat histogram dengan sebaran kolom duration dan diberi warna sesuai nilai kolom Y. Nah, kita lihat kodenya. Untuk kodenya, di sini saya menggunakan, saya membuat variabel fig_histogram, di mana px ini tadi plotly express. Nah, untuk histogram ini, untuk membuat histogram ini, menggunakannya .histogram gitu di px-nya. Selanjutnya, def ini adalah datanya. Kemudian X ini diisi dengan duration sesuai dengan soal, yaitu sebarannya dengan kolom duration gitu. Selanjutnya untuk warna diberi Y gitu ya. Maka di sini colornya diisi dengan Y. Y ini adalah kolom gitu. Serta untuk title saya isi sebaran duration. Kemudian opacity-nya saya beri 0,5. Untuk bar mode yang saya pakai ini sekarang overlay. Nah, kemudian setelah itu di-show-kan gitu ya. Atau ditampilkan dengan function show ini. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah jumlahnya. Kemudian ini sebaran duration-nya. Nah, untuk warnanya Y gitu ya, dengan value 01. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.